Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda dan aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama saya Louise Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Pemirsa, setibanya di tanah air, Presiden Prabowo langsung menerima kunjungan Wakil PM pertama Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka. Keduanya membahas penguatan kerjasama strategis di bidang ekonomi, perdagangan, energi, dan investasi. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 15 April 2025. Pertemuan ini menjadi agenda pertama Prabowo Subianto setibanya di tanah air, usai menjalani kunjungan kerja ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Denis Manturov tiba di istana pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indrawijaya. Kehadiran delegasi Rusia juga disambut pasukan jajar kehormatan dari Pas Pampres. Sebelum pertemuan dimulai, Prabowo dan Manturov sempat berfoto bersama. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama strategis dengan Rusia, terutama di sektor ekonomi, perdagangan, industri, energi, pertanian, dan investasi. Sebelumnya pada pukul 7.35 pagi, Prabowo baru saja mendarat di Indonesia usai menyelesaikan lawatannya ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan bahwa lawatan Presiden Prabowo ke 5 negara Timur Tengah berjalan dengan sukses. Budi juga mengatakan salah satunya yakni berhasil membawa investor dari negara Uni Emirat Arab, Qatar sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat ke BPI Danantara. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke 5 negara Timur Tengah dinilai berjalan lancar dan sukses. Hal ini dinilai seperti penyambutan hangat dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang sekaligus mendapatkan kesempatan berpidato resmi di Parlemen Turki. Bahkan, Presiden Prabowo juga sukses membawa hasil kerjasama dan investasi dari Uni Emirat Arab, Qatar sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk BPI Danantara. Satu, pidato beliau di depan Parlemen Turki, dijemput Presiden Turki Erdogan langsung di bandara. Kemudian di Yordania disopiri oleh Raja Abdullah begitu, termasuk investasi dari Qatar 2 miliar dolar untuk Danantara. Dari Uni Emirat Arab juga akan memasukkan investasi kita. Terakhir kerjasama dengan Mesir itu sangat membangkitkan semangat belajar mahasiswa kita di Mesir, jumlahnya sangat banyak ribuan. Kira-kira itu ya. Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo kali ini merupakan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kemitraan strategis serta membuka peluang kerjasama lintas kawasan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan kunjungan ke Timur Tengah dan Turki untuk mempererat hubungan bilateral dengan mitra penting, di mana sebelum kepulangan Presiden Prabowo menerima penghormatan militer di Amman dan dilepas oleh sejumlah pejabat Yordania. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraan ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Lawatan ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra penting di kawasan tersebut. Sebelum kembali ke tanah air, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer di Bandara Militer Marka Amman, Yordania. Turut hadir melepas keberangkatan yakni Pangeran Ghazi bin Muhammad, Gubernur Amman Yazar Ituan, Wali Kota Amman Yosef Sawarbeh, dan Dubes RI untuk Yordania, Ade Patmo Sarwono. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, seluruh agenda kunjungan Presiden Prabowo telah rampung. Alhamdulillah, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo telah selesai lawatan beliau dalam rangka kunjungan kerja maupun kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah dan Turki. Beliau telah menjalin konsultasi dan berdiskusi dengan semua pemimpin negara
selama kunjungan beliau dan menghasilkan beberapa keputusan dan kesepakatan yang positif untuk bangsa Indonesia maupun juga mitra-mitra strategis kita di Timur Tengah dan di Turki. Selama kunjungan sejak 9 April 2025, Presiden Prabowo menjalin dialog intensif dengan para pemimpin negara sahabat hingga menghasilkan kesepakatan penting di bidang pertahanan, investasi, dan kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, usai melakukan lawatan ke 5 negara Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa pagi. Ketibaan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Usai melakukan kunjungan ke beberapa negara Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa pagi. Ketibaan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Adapun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatannya ke 5 negara Timur Tengah untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pemimpin negara. Pembahasan Presiden Prabowo dengan para pemimpin negara tersebut terkait peningkatan hubungan kerjasama kedua negara dan kondisi geopolitik serta ekonomi global. Tidak hanya itu saja, pemimpin negara ini juga telah melakukan tanda tangan beberapa dokumen kerjasama yang meliputi sejumlah bidang, mulai dari peningkatan kerjasama strategis, politik, keamanan, kebudayaan, pertanian, pendidikan, dan keamanan. Adapun 5 negara itu yakni Persatuan Emirat Arab, Republik Turki, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Kerajaan Yordania Hashimiyah. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia-Rusia dorong dialog dan kerjasama strategis. Selengkapnya usai jeda tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presiden Activity dan informasi kami lanjutkan. Pertemuan Prabowo dan Wakil PM Rusia membahas pemulihan dialog tingkat tinggi dan kerjasama strategis Indonesia dan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyampaikan bahwa Wakil Perdana Menteri Denis mengundang Presiden Prabowo untuk datang ke dua acara penting. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka Jakarta pada 15 April 2025 menjadi titik awal kembalinya dialog tinggi antara Indonesia dan Rusia setelah terhenti akibat pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden menyampaikan bahwa Denis Manturov menyampaikan dua undangan penting. Undangan tersebut antara lain untuk menghadiri Parade Nasional di Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Airlangga menambahkan bahwa forum ini akan menjadi platform strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan penandatanganan beberapa nota kesepahaman. Saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister pertama Manturov dari Rusia dan sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka high level dialog dengan Indonesia. Dan ini sudah kemarin sempat terhenti akibat COVID dan ini akan dimulai kembali. Dan dalam rombongannya kemarin DPM Manturov juga menggelar malam kebudayaan di Raffles Hotel. Nah, kemudian dalam pertemuan tadi DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, St. Petersburg Economic Forum, di mana dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Airlangga kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas potensi pembukaan rute penerbangan langsung antara Moskow dan Indonesia. Selain itu, pemerintah Rusia juga mengusulkan sistem pembayaran yang lebih mudah bagi wisatawan Rusia di Indonesia. Airlangga menyebutkan bahwa kerjasama investasi menjadi topik utama, serta perkembangan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara Indonesia dan Eurasia yang diharapkan dapat menunjukkan kemajuan signifikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo menyatakan Qatar siap berinvestasi sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 33,5 triliun rupiah melalui Danantara Indonesia. Prabowo menekankan bahwa komitmen ini melanjutkan diplomasi ekonomi Indonesia dan memperkuat hubungan kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Qatar siap melaksanakan kerjasama investasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 33,5 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Amiri Diwan pada Minggu 13 April. Yang bertujuan mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui penandatanganan sejumlah kerjasama strategis. CEO BPI Danantara Rosan Roslani dan Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Marwarar Sirait yang turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan tersebut juga mengonfirmasi angka investasi yang telah disepakati. Mereka mendukung langkah tersebut sebagai bentuk komitmen kuat kedua negara
untuk bekerja sama dalam sektor investasi. Saya kira pertemuan sangat baik, produktif. Kita sepakat untuk segera tingkatkan kerjasama. Beliau akan invest dengan Danantara, suatu dana sama. Beliau komit $2 miliar ya. Masing-masing 2. Kita 2, dia 2. Saya kira bagus, ini tindak lanjut dan beliau sangat antusias. Prabowo menegaskan bahwa komitmen investasi ini merupakan kelanjutan dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia dan menunjukkan sinyal positif dari Qatar atas hubungan yang semakin erat antara kedua negara. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral serta mendorong perkembangan ekonomi kedua belah pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dalam membahas situasi di Gaza dan kesiapan Indonesia membantu Palestina. Keduanya juga menandatangani kerjasama strategis di berbagai bidang, mencakup politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah pada 12 April pada Sabtu siang waktu setempat. Pertemuan tersebut membahas situasi geopolitik dan krisis kemanusiaan di Gaza serta kesiapan Indonesia untuk membantu Palestina. Kedua pemimpin juga menandatangani sejumlah kerjasama dalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir mencakup bidang politik, ekonomi, pertahanan, kebudayaan, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Kesepakatan ini tercantum dalam pernyataan bersama yang diumumkan setelah pertemuan yang menyebutkan pertemuan mereka berjalan produktif. Dalam rangkaian kunjungan kerja kelima negara di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mesir sebagai negara ketiga. Sejak Rabu 9 April 2025, Prabowo telah menyelesaikan kunjungan di Uni Emirat Arab dan juga Turki. Dan setelah Mesir, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Doha, Qatar pada Sabtu sore. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia akan memberikan beasiswa untuk anak-anak Palestina dan membantu fasilitas kesehatan di Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki pada Jumat malam lalu. Dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki pada Jumat malam waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan inisiatif beasiswa untuk anak-anak Palestina di Universitas Pertahanan Indonesia. Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun fasilitas kesehatan di tepi barat dan Gaza, serta membuka peluang pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menyebut Indonesia telah mengirim tim medis bersama Uni Emirat Arab untuk mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza dan menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik. And of course, after they complete their education and they complete their medical treatment, they must return to their homeland. So, I think in the end, there should be peaceful collaboration, I think. That is the key to a real peace. How can a 6-year-old boy or girl be guilty of anything? How can an armed mother be bombed and lose their house and lose everything? It's I think, something that's very hard to digest, actually. People ask, why? You are so far away. You are in Indonesia. But I cannot, because my people feel the attack on the innocent people of Gaza, of Palestine, of Lebanon, of Syria is like attacking them. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berpangku tangan terhadap penderitaan rakyat Gaza dan sekitarnya akibat konflik yang berkepanjangan. Indonesia juga siap membawa warga sipil Palestina yang memerlukan perawatan intensif ke rumah sakit di Indonesia. Selain itu, Prabowo mengumumkan rencananya untuk segera mengunjungi Kairo, Doha, dan Amman guna berkonsultasi dengan para pemimpin kawasan seperti Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Abdullah II dari Yordania sebagai bagian dari diplomasi aktif Indonesia untuk mendukung penyelesaian damai dan bantuan kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo akhiri kunjungan Timur Tengah di Yordania. Selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Presiden Activity dan informasi kami lanjutkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian lawatan kenegaraannya di kawasan Timur Tengah. Tiba di Amman, Yordania pada Minggu 13 April 2025, tepatnya pada pukul 17:56 waktu setempat. Kedatangannya disambut langsung oleh Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dengan sambutan hangat dan penuh kehormatan. Setibanya di Bandara Militer Marka Amman, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan dikawal 2 pesawat tempur milik Angkatan Udara Yordania. Kehadiran pesawat tempur itu menjadi simbol penghormatan atas kunjungan kepala negara sahabat. Begitu mendarat, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh Raja Abdullah II yang telah menunggu tidak jauh dari tangga pesawat. Keduanya berjabat tangan dengan hangat menunjukkan kedekatan dan hubungan pribadi yang akrab di antara kedua pemimpin negara. Prosesi penyambutan resmi turut digelar di Bandara Marka. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II bersama-sama menaiki mimbar kehormatan untuk mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing negara. Lawatan ke Yordania ini menjadi penutup kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah untuk membawa misi perdamaian Gaza dan rencana evakuasi warga Palestina serta memperkuat kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Titik Soeharto dengan mengunggah 3 foto kenangan bersama.
Foto-foto tersebut memperlihatkan momen kebersamaan mereka dari masa lalu hingga potret terbaru. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Titik Soeharto, putri Presiden kedua RI Soeharto. Ucapan tersebut diunggahnya di dalam akun Instagram pribadinya pada Senin 14 April 2025. Prabowo mengunggah 3 foto bersama Titik dan putranya Didit Hedi Prasetyo yang masing-masing memiliki cerita dan makna tersendiri. Dalam foto pertama, ketiganya tampak kompak mengenakan baju putih dan celana krem saat duduk bersama di meja makan. Foto kedua menunjukkan sebuah foto lawas, yakni potret kebersamaan mereka bersama orang tua masing-masing, yaitu Soeharto dan Ibu Tin, serta Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Dalam foto ini, Didit pun tampak masih bayi dan tengah digendong oleh Titik. Foto ketiga menampilkan potret terbaru Prabowo, Titik, dan Didit, di mana Prabowo dan Didit mengenakan setelan jas, sementara Titik tampil anggun dengan kebaya. Dalam unggahannya, RI1 menambahkan caption ucapan selamat ulang tahun kepada Titik, mengenang momen-momen indah bersama keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Namun wacana pertemuan dilanjutkan antara kedua tokoh politik ini masih belum dipastikan kapan akan terjadi. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menjadi tanda tanya kapan akan terlaksana. Pasalnya, rencana pertemuan ini telah dilakukan sejak lama sehingga dinanti-nantikan oleh seluruh publik. Namun, pertemuan antara kedua tokoh politik itu kini sudah terjalin pada saat momen Lebaran Idul Fitri 2025. Pertemuan tersebut berjalan harmonis sekaligus berbincang berbagai hal, khususnya mengenai bangsa dan negara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan nantinya akan ada pertemuan lanjutan antara Prabowo dan juga Megawati. Namun, Puan tak menjelaskan kapan wacana pertemuan lanjutan itu akan terjadi. Bapak, masih soal pertemuan itu, Pak Prabowo dan Bu Mega ini ada janji lanjutan nggak pertemuan selanjutnya? Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity edisi kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan kepresidenan hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.